Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia merupakan sistem yang memiliki peran sebagai penyimpanan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat menempelnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dari cedera, dan sebagai penopang tubuh. Yang kedua, fungsi sistem rangka pada manusia. Yang pertama, menopang tubuh, sehingga tubuh mampu berdiri tegak. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Manusia memiliki bentuk tubuh yang khas. Hal ini sebab adanya rangka yang menyusun tubuh dari dalam endoskeleton. Yang ketiga, menjaga organ-organ vital. Sistem rangka tersusun dari jaringan ikat yang sebagian besar mengalami pengerasan akibat deposisi senyawa kalsium, yang mana hal tersebut menunjang fungsi rangka sebagai penjaga organ-organ vital seperti otak, saraf, dan jantung. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Di bagian tertentu terdapat sistem rangka pada sumsum merah atau rongga tulang keras, menjadi tempat pembentukan sel darah merah yang tidak memiliki inti sel dan senantiasa akan diregenerasikan setiap 120 hari atau sekitar 4 bulan sekali. Yang kelima, tempat penyimpanan mineral. Pada matriks ekstraseluler, jaringan ikatan yang menyusun rangka mengandung berbagai mineral seperti kalsium, fosfat, dan sulfat. Rangka manusia berdasarkan letak. Seperti yang kita ketahui, rangka tubuh manusia terdiri atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Berdasarkan letaknya, tulang penyusun kerangka tubuh manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang gerak. Tulang tengkorak. Tulang penyusun tengkorak terdiri atas tulang pipi yang saling berhubungan. Pada tengkorak bayi yang baru lahir, terdapat celah lebar di antara sambungan antar tulang, disebut fontanella. Tulang tengkorak berfungsi sebagai pelindung organ tubuh yang lunak dan penting, misalnya untuk melindungi mata dan otak. Selain itu, tulang tengkorak juga menentukan bentuk wajah. Tulang badan. Tulang-tulang penyusun rangka badan menentukan bentuk badan dan berfungsi melindungi alat-alat tubuh yang penting, misalnya jantung dan paru-paru. Rangka badan terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. 1. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang berukuran pendek yang berhubungan dengan tulang leher sampai tulang ekor. 2. Tulang rusuk terdiri dari atas 12 pasang tulang. Tulang rusuk dibedakan menjadi rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang, dan rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang. 3. Gelang bahu terdiri atas 22 tulang, yaitu tulang belikat dengan paru gagak dan tulang selangka yang menghubungkan gelang bahu dengan tulang dada. 4. Gelang panggul terdiri atas 3 macam tulang yang bergabung menjadi satu, yaitu sepasang tulang duduk, sepasang tulang usus, dan sepasang tulang kemaluan. Tulang gerak. Anggota gerak kita terdiri atas 2 lengan dan 2 tangkai. Lengan disebut anggota gerak atas dan tangkai atau kaki disebut anggota gerak bawah. Tulang lengan atas atau humerus berhubungan dengan gelang bahu pada ujung atasnya dan berhubungan dengan lengan bawah ujung lainnya. Tulang lengan bawah terdiri dari tulang pengupil atau radius dan tulang hasta atau ulna. Kedua macam tulang tersebut berhubungan dengan tulang-tulang pergelangan tangan, tangkai atau kaki. Bagian atas berupa tulang paha atau femur yang berhubungan dengan tulang panggul. Ujung bawah tulang paha berhubungan dengan tangkai bawah yang tersusun atas tulang kering atau tibia dan tulang betis atau fibula. Di antara kedua tulang tersebut dan tulang paha terdapat tulang tempurung lutut atau patella. Pertama, tulang panjang atau tulang pipa osalongga. Tulang pipa memiliki ukuran panjang seperti contohnya pada tulang paha atau femur, tulang betis fibula.
Yang kedua, tulang pendek ossa brevia. Tulang pendek memiliki ukuran panjang yang sama persis dengan lebar maupun tebalnya. Yang ketiga, tulang pipi ossa plana. Tulang pipi merupakan bagian tulang-tulang yang memiliki bentuk yang lebar. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan bagian pada tulang yang tidak dapat dikategorikan pada 3 kelompok. Tulang di atas, maka dari itu tulang yang satu ini disebut dengan tulang tidak beraturan. Jenis tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Jenis tulang berdasarkan struktur penyusunnya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan atau kondrosit, dibentuk oleh kondroblas dengan ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur bersifat lentur. Tulang rawan terdiri dari 3 tipe, yaitu tulang rawan hialin, tulang yang berwarna putih sedikit kebiru-biruan, mengandung serat-serat kolagen dan kondrosit. Tulang rawan hialin dapat kita temukan pada laring, trakea, bronkus, ujung tulang panjang, tulang rusuk bagian depan, cuping, hidung, dan rangka janin. Tulang rawan elastis, tulang yang mengandung serabut elastis. Tulang rawan elastis dapat kita temukan pada daun telinga, tuba eustasi, atau pada telinga dan laring. Tulang rawan fibrosa, tulang yang mengandung banyak sekali bundal-bundal serat kolagen sehingga tulang rawan fibrosa sangat kuat dan lebih kaku. Tulang ini dapat ditemukan pada diskus di antara tulang verteber dan pada simfisis pubis di antara 2 tulang pubis. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi tulang rawan. 1. Chondrodystropies, 2. Osteoarthritis, 3. Pecah atau detasemen, 4. Achondroplasia, 5. Costochondritis, 6. Spinal disc herniasi, 7. Kambuh polikondritis. Setelah itu ada perbaikan, di mana tulang rawan memiliki kemampuan perbaikan terbatas karena kondrosit terikat dalam kekosongan. Mereka tidak dapat bermigrasi ke daerah yang rusak. Oleh karena itu, jika rusak sulit untuk menyembuhkan. Juga karena tulang rawan hialin tidak memiliki suplai darah, pengendapan matriks baru lambat. Rusak kartilago hialin biasanya digantikan oleh jaringan parut fibrokartilage. Tulang keras ostion. Tulang keras atau tulang sejati dibentuk oleh sel pembentuk tulang osteoblas. Ruang antara sel tulang keras banyak mengandung zat kapur sedikit zat perekat bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat CaCO3 dalam kalsium fosfat, CaPO4 yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Dalam tulang keras terdapat saluran Hebers yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Tulang keras sejati ostion tersusun atas sel tulang sejati osteosit. Tulang pada vertebra berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ vital, tempat melekatnya otot-otot, sebagai tempat pembentuk sel-sel darah, dan sebagai alat gerak pasifis. Proses penulangan atau osifikasi. Rangka pada manusia mulai terbentuk lengkap pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga dari kehamilan. Semua rangka tersebut masih dalam bentuk kartilago. Rangka ini berasal dari jaringan ikat embrional atau mesenkim.
Setelah kartilago terbentuk, rongga yang ada di tengahnya akan segera berisi sel-sel pembentuk tulang atau osteoblast. Sel-sel ini juga menempati jaringan pengikat di sekeliling rongga. Sel-sel tulang terbentuk secara konsentris, artinya pembentukannya bermula dari arah dalam terus keluar mengelilingi pusat. Contoh tulang sejati adalah tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangkah. Menurut bentuknya, tulang terbagi 3 macam, yaitu 1. Tulang pipa, bentuknya bulat, panjang, dan tengahnya berongga. Contohnya, tulang paha, tulang lengan atas, tulang jari tangan. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Bagian-bagian tulang pipa: 1. Epifise, bagian ujung tulang yang terdiri atas tulang rawan. Yang kedua, diafise, bagian tengah yang memanjang dan di pusatnya terdapat rongga berisi sumsum tulang. Rongga ini terbentuk karena aktivitas osteoblast atau perombak sel-sel tulang. Ketiga, cakra epifise, bagian sempit di antara epifise dan diafise. Bagian ini terdiri atas tulang rawan yang kaya osteoblast pada orang dewasa yang tidak tumbuh meninggi lagi. Bagian ini sudah berulang semua. Yang kedua, tulang pipi, bentuknya pipi atau gepeng. Contohnya, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga, tulang pendek, bentuknya pendek dan bulat. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang, tulang penggalangan tangan, tulang penggalangan kaki. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya, tulang sejati. Tulang sejati sebagai anggota gerak dalam kurung lim atau lim anggota gerak. Anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas tangan dan anggota gerak bawah tungkai. Rangka anggota gerak atas terdiri dari tulang anggota gerak atas, yaitu 1. Bagian atas yang membentuk sendi peluru dengan tulang belikat. 2. Bagian bawah yang membentuk sendi engsel dengan tulang hasta dan tulang pengumpil. 3. Tulang hasta yang membentuk tulang lengan bawah. 4. Tulang pangkal tangan yang merupakan rangka pergelangan tangan. Tulang pangkal tangan ini berjumlah 8 buah. Tulang telapak tangan berjumlah 5 buah. Tulang ruas dan jari-jari tangan sebanyak 14 buah. Antara ruas yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan sendi engsel sehingga bisa ditekuk dan digerak-gerakkan. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang-tulang tungkai, yaitu pertama, tulang paha yang pada bagian atasnya membentuk seperti tombol dan membentuk sendi peluru dengan tulang panggul. Yang kedua, tulang kering, ukurannya besar dan kuat, membentuk sendi engsel dengan tulang paha serta mempunyai tonjolan pada ujung bagian bawahnya yang disebut dengan mata kaki dalam. Yang ketiga, tulang betis, terdapat di belakang tulang kering. Pada bagian bawah tulang terdapat mata kaki luar. Tulang betis berfungsi sebagai tempat melekatnya otot kaki. Yang keempat, tempurung lutut atau patella merupakan bagian dari tungkai. Yang kelima, tulang pangkal kaki berjumlah 7 buah. Tulang pangkal kaki ini antara satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan pengikat yang membentuk suatu susunan. Tulang yang terbesar berguna untuk tulang loncat dan tulang tumit. Yang keenam, tulang tapak kaki sebanyak 5 buah membentuk telapak kaki. Yang ketujuh, tulang ruas-ruas jari kaki tersusun dari 14 ruas tulang.
cara kerja sistem rangka manusia. Berikut ini adalah cara kerja sistem rangka manusia berdasarkan penjelasannya. Koordinasi dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan sebagai pengangkut darah dibantu oleh pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh. Konstituen pertama darah adalah hematokites, yakni sel darah merah dan sel darah putih. Diproduksi oleh sumsum tulang. Sumsum tulang terletak pada poros berongga di tulang. Sumsum yang baru awalnya akan berwarna merah, sedangkan sumsum tua berwarna kuning. Sumsum tulang mampu memproduksi kurang lebih 2,6 juta hematokites per detik. Nah, apabila sumsum berhenti memproduksi sel-sel darah, tentunya kita tidak akan mampu bertahan hidup lama, sebab sel-sel darah putih mencapai imunitas tubuh terhadap serangan dari berbagai penyakit. Koordinasi dengan sistem otot. Peran utama dari sistem kerangka manusia bersama dengan sistem otot, yakni untuk memberikan gerakan sistem kerangka utama yang terdiri dari tulang klasifikasi dan massa bisa lebih lembut atau yang dikenal dengan tulang rawan dan terhubung ke otot tendon. Itulah hasil dari presentasi kami melalui video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.